Afghanistan semuanya muslim. Gara-gara tidak rukun, gelutan terus, perang terus. Akhirnya tidak bisa berpuasa dengan tenang, tidak bisa sholat jamaah dengan tenang. Mau keluar beli nasi ram saja nggak bisa tenang, takut dibunuh di jalan dan lain sebagainya. Apakah situasi dan kondisi seperti itu yang kalian inginkan? Drone, kadrun, tempiling sisan gue nggak suwe-suwe itu siji. Ini keturunan imigran Yaman juga kadang-kadang ngomporin orang itu tokbar takbir, demo bikin khilafah, perongkolan itu siji san sesuai gue itu keburu serambangan gue lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Peristiwa perbuatan intoleransi yang sangat memalukan dalam konteks berbangsa dan bernegara yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sangat memalukan karena sekelompok orang melakukan aksi memprotes, bahkan bisa dikatakan mempersekusi saudara-saudara kita non-muslim yang sedang menjalankan ibadah di tempatnya. Ini tugas berat Gubernur Jawa Barat yang baru, Kang Deddy Mulyadi, dan aparat kepolisian di Polda Jawa Barat khususnya untuk membereskan orang-orang yang terpapar ajaran-ajaran intoleran yang pasti buntutnya adalah aksi-aksi radikalisme dan bahkan bisa terorisme. Prihatin sekali melihat peristiwa ini, sangat memalukan. Sudah tahun 2025, sudah berganti kepemimpinan, masih ada aksi-aksi intoleran yang sangat memalukan ini. Media sosial dihebohkan dengan video pelarangan beribadah jemaat dari Gereja Santo Yohanes Rasul di Arca Manik, Bandung, Jawa Barat oleh sejumlah warga komplek perluasan Arca Manik di Jalan Ski Air nomor 19 Kota Bandung. Dalam video tersebut tampak sejumlah warga sedang melakukan aksi demo terkait penggunaan gedung serbaguna atau GSG Arca Manik di Jalan Ski Air pada hari Rabu kemarin. Kelompok massa tersebut memprotes aktivitas ibadah ketika umat Katolik sedang merayakan Misa Rabu Abu sebagai awal memasuki masa Paskah. Diketahui aksi serupa juga sudah terjadi pada hari Minggu sebelumnya dengan tuntutan yang sama, yakni melarang kegiatan ibadah oleh jemaat dari Gereja Santo Yohanes Rasul Arca Manik. Menurut massa aksi, GSG Arca Manik merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial yang seharusnya tidak bisa dijadikan rumah ibadah. Namun pihak gereja meyakini jika lahan dan bangunan gedung yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik ini sejak awal tercatat sebagai aset yang digunakan untuk peribadatan umat. Pihak gereja menyatakan awalnya bangunan GSG yang berdiri pada tahun 1989 merupakan milik pribadi Pastor Yosef Gandhi. Saat itu menjabat sebagai pastor paroki Santa Odilia Yosef yang membeli dari PT Balai Endah, kemudian dihibahkan dan disertifikatkan sebagai hak milik Persatuan Gereja Amal Katolik Santa Odila pada Juni 2024 yang lalu. Kalau itu adalah fasilitas milik mereka, kenapa kemudian harus dihalangi? Kenapa kemudian harus mengganggu peribadatan agama umat lain? Mengapa harus mengganggu peribadatan keyakinan agama lain? Apakah Anda tidak mengenal Undang-Undang Dasar kita yang menjamin setiap warga negara bebas menganut agama dan bebas menjalankan syariat agamanya masing-masing? Kalau itu milik mereka sendiri, apa salahnya? Apakah Anda tidak pernah mendapatkan pencerahan tentang toleransi beragama? Apakah Anda tidak pernah mengenyam penceramah yang mengajarkan saling hormat menghormati
antara agama yang satu dengan agama yang lain? Apa susahnya Anda memberikan toleransi, menghargai, kalau perlu menjaga, membantu keamanan mereka beribadat? Apakah itu kemudian membuat Anda menjadi kafir? Apakah itu membuat Anda kemudian dibenci sama Tuhan? Islam tidak mengajarkan begitu, Mas. Islam tidak mengajarkan umatnya mengganggu terhadap umat lain di dalam menjalankan ibadahnya. Kita sudah berkali-kali sering menyampaikan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Dan Tuhan juga memberikan toleransi kepada siapapun hambanya di muka bumi ini untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ada ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu maknanya apa? Silakan Anda beribadah dengan cara agamamu, saya beribadah dengan cara agamaku. Semuanya itu akan ada pahala, akan ada balasan sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Jangan menjadi Tuhan. Tuhan aja toleran begitu kok. Anda yang manusia, yang belum tentu kalian itu masuk surga, seolah-olah bersikap sebagai Tuhan, mengadili umat lain, mengadili peribadatan agama lain, keyakinan orang lain. Itu ajaran dari mana yang begitu-gitu? Itu bukan ajaran Islam. Islam rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat kepada seluruh alam. Bukan hanya kepada sesama manusia, seluruh alam. Jangankan sesama manusia. Walaupun berbeda agama, kita diperintahkan oleh Tuhan akan menjadi rahmat. Agar menjadi pencerah. Agar menjadi energi positif bagi sesamanya. Apa susahnya menghormati mereka? Beribadah. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada kalian. Atau saudara-saudara kalian sesama muslim di tempat minoritas. Ketika sedang menjalankan sholat Jumat, misalkan tiba-tiba digeruduk, didemo, diprotes oleh saudara kita non-muslim. Coba bayangin. Apakah Anda nggak bisa membayangkan seperti itu? Kalau itu terjadi seperti apa perasaanmu? Sakit. Tidak terima, iya. Begitu juga mereka. Mereka sedang beribadah. Sedang menyembah Tuhan mereka. Sedang mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Mengapa kalian ganggu? Kalian usik. Belum tentu kalian masuk surga dan belum tentu mereka masuk neraka. Yang memiliki surga, yang memiliki neraka, Tuhan yang satu. Tuhan yang sama menciptakan kita semua. Menciptakan alam semesta, bumi, langit seisinya. Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, yang menciptakan saya, yang menciptakan kalian, yang menciptakan mereka, saudara-saudara kita dan muslim, Tuhan yang sama. Mengapa kalian seolah-olah menjadi wakil Tuhan, mengadili itu peribadatan orang lain? Tuhan aja tidak mengadili seperti itu. Tuhan Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini lagi-lagi Jawa Barat, Bandung. Gimana nih aparat kita di Jawa Barat? Apa nggak bisa menangani gerombolan-gerombolan intoleran semacam ini? Kelompok-kelompok intoleran semacam ini kalau dibiarkan begitu, Pak Polisi, nanti akan menjadi besar, nular kepada kelompok-kelompok intoleran di wilayah lain. Dan ini mengganggu kehidupan kita, mengganggu kita di dalam berbangsa dan bernegara. Mengganggu hubungan ukhuwah watoniyah, kerukunan antar sesama anak bangsa kalau begini caranya. Ya kalau situasinya seperti itu, mau chaos, mau perang saudara kayak Suriah itu. Hari ini Suriah itu. Kemarin kelompok pemberontak memenangkan pemberontakan, menguasai pemerintahan hari ini. Tidak lama kemudian diserang oleh kelompok yang lain. Sesama warga masyarakat Suriah. Terus nggak akan pernah berhenti kalau isinya begitu. Karena apa yang kalian lakukan ini adalah memicu balas dendam. Balas dendam yang timbul akibat fanatisme agama, akibat keyakinan, ideologi, itu susah disembuhkan, Mas. Lo enak-enak bulan puasa tinggal berpuasa. Diperintahkan untuk menjaga hawa nafsu, diperintahkan untuk sabar, ikhlas, kok malah berbuat yang memalukan citra umat Islam. Saya sebagai umat Islam di Indonesia malu melihat ulah tingkah laku kalian seperti itu. Yang pada saudara-saudaraku dan muslim di Bandung khususnya yang gerejanya dipersekusi, di demo itu, dan juga di seluruh Indonesia, saya minta maaf.
atas ulah saudara-saudara saya yang masih belum sadar, yang masih belum bisa memahami agamanya dengan baik. Dan tetapi peristiwa tragedi semacam ini tidak boleh dibiarkan terus berulang, Pak Polisi. Dan kalau Pak Kapolda Jawa Barat tidak sanggup menangani hal ini, bilang aja kepada Kapolri, mundur aja menjadi Kapolda. Iya, ini di Bandung, kemarin di mana itu? Garut. Di Garut juga begitu. Allah ya Karim. Ada orang lagi makan di warung makan kok dipersekusi. Gelasnya dipecahin. Ngamuk-ngamuk di rumah makan orang lain. Apa-apaan? Siapa yang memerintah kalian punya otoritas untuk memaksa orang lain untuk menjalankan syariat agamanya? Nggak ada paksaan, Mas. Jangankan kok yang saudara-saudara kita yang belum tentu beragama Islam atau bahkan mungkin Muslim tapi lagi musafir, tidak dipaksa untuk menjalankan puasa, tidak dipaksa untuk menjalankan sholat dan ibadah syariat Islam yang lain. Kita tidak diperintahkan untuk memaksa orang lain, Mas. Yang kita diperintahkan adalah mengajak, berdakwah, menyampaikan kebenaran. Nah, persoalan kemudian kebenaran yang kita sampaikan itu akan diamalkan, akan dilakukan atau tidak oleh orang yang kita ceramahi, yang kita dakwahi, itu bukan tanggung jawab kita. Itu bukan urusan kita, itu urusan yang Maha Kuasa dan urusan mereka masing-masing dengan agama dan keyakinannya. Kita tidak diperintahkan untuk memaksa orang harus sholat, kalau nggak sholat tak pukul, tendang, tak bunuh. Boleh begitu. Ini negara Pancasila, Mas. Negara Pancasila sekali lagi. Kita punya persatuan Indonesia. Kita diajarkan untuk bersatu. Bersatu di dalam banyaknya perbedaan di negara ini. Banyaknya perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan suku, perbedaan budaya, bahasa, dan yang lain-lain. Itu yang seharusnya kita kembangkan, yang harusnya kita wariskan kepada anak cucu kita semuanya. Agar apa? Agar kita bisa hidup berdampingan dengan rukun. Walaupun beda-beda agama, beda suku, beda bahasa. Nah, kalau sudah berhasil menciptakan kerukunan hidup bersama dalam perbedaan itu, maka kita bisa memetik apa yang disebut dengan perdamaian. Perdamaian di dalam bernegara, berbangsa. Situasi yang damai ini yang kemudian akan memungkinkan membuat kita bisa beribadah dengan tentram, dengan tenang, dengan khusyuk, dengan benar. Siapapun dan apapun agamanya, dalam situasi damai, Anda bisa sholat di masjid 24 jam, silahkan. Mau sujud pagi sampai pagi lagi, nggak bangun, sampai padukan jebol ya silahkan. Itu bisa Anda lakukan kalau situasinya damai. Begitu juga saudara kita yang non-muslim, yang di gereja, di pura, di mana saja tempat lain, ya silakan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, dilindungi oleh undang-undang. Dalam situasi damai semua itu bisa dilakukan dengan baik. Tetapi kalau situasinya kacau, konflik, perang, saudara, jangankan yang berbeda-beda agama kayak Indonesia, yang heterogennya luar biasa, di Suriah saja sana itu, yang satu agama, semuanya muslim. Afghanistan semuanya muslim. Gara-gara tidak rukun, gelutan terus, perang terus. Akhirnya tidak bisa berpuasa dengan tenang, tidak bisa sholat jamaah dengan tenang. Mau keluar beli nasi ram saja nggak bisa tenang, takut dibunuh di jalan dan lain sebagainya. Apakah situasi dan kondisi seperti itu yang kalian inginkan? Drone, kadrone, tak tempiling sisan gue nggak suwe-suwe itu siji. Ini keturunan imigran Yaman juga kadang-kadang ngomporin orang itu tokbar takbir, demo bikin khilafah, perongkol lagi itu siji, sesuai gue itu keburan nusa kambangan gue lah, kawus gue. Ngomong urip rukun di sini, nunut yang baik, mensyukuri nikmat kuangel teman. Sesuai keburan segara nusa kambangan, keletak hiu gue rampung gue urus-urusan gue, muatil aja gue segara nusa kambangan gue. Umbalana koh siji-siji kayak wong Yaman, turunan Yaman pira sih jumlahnya
paling 1.000 itu mana kapal bocor rampung urusannya gue. Gawe gendera bae. Bajuk gue ya nang Indonesia. Oke, itu aja saya kira. Sekali lagi untuk Kapolda Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi membereskan kelompok intoleran, kelompok kadrun-kadrun yang membawa ideologi kekerasan dari tanah gurun. Bereskan itu agar tidak mengganggu program Kang Deddy Mulyadi di dalam membangun Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.